sekarang kayaknya nama Dea Imut akan berubah menjadi Dea Ngamuk. Karena dari imut-imut ini mengapa menjadi mengamuk? Karena sedang ngamuk. Kalau ngantuk jadi Dea ngantuk. Jadi tergantung gitu ya. Tergantung. Jadi dia suasana. ini mengirimkan sebuah barang kamera seharga 229 juta rupiah ke Kota Malang ke pembelinya. Nah, tapi ternyata sang pembeli tidak menerima barang tersebut dan katanya, kata jasa ekspedisinya, barang tersebut sudah diambil oleh orang lain yang namanya mirip dengan pembelinya. Nah, jadi itu dia. barang raib dengan sendiri. Raib. Karena itulah dia ngamuk sekarang. Iya. Itu karena memang bicara mengenai ekspedisinya ini adalah penuntutan. Baik. Kemana barangnya dan bagaimana pertanggungjawaban dari si perusahaan tersebut. Ekspedisi tersebut ya. Kita akan lihat seperti apa liputannya. Peristiwa naas tengah dialami mantan artis cilik Dea Anissa atau yang lebih dikenal dengan Dea Imut. Pasalnya, artis 21 tahun itu kehilangan sebuah kamera seharga 229 juta rupiah. Peristiwa itu terjadi saat ia berencana menjual kamera dari brand ternama itu kepada seorang kerabatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Namun setelah beberapa hari pengiriman berlangsung, kamera tersebut tidak kunjung sampai ke alamat tujuan. Kesibukan stripping yang tengah ia jalani membuat bintang bidadari itu meminta bantuan kepada pamannya untuk mengirimkan kamera tersebut melalui jasa sebuah ekspedisi internasional ternama di Jakarta. Pengiriman kamera itu langsung ditujukan ke alamat tujuan di Kota Malang, Jawa Timur. Namun sangat disayangkan, kabar dari pembeli yang diketahui bernama Toto dan Suhadi menyatakan barang tersebut belum sampai di tangan mereka. Dengan sangat terpaksa, dia beserta ibunda tercinta dengan sigap langsung membawa kasus ini ke ranah hukum. Saat melakukan press conference kemarin, pengacara Dea Imut Henry Indraguna secara jelas menjelaskan kronologis peristiwa tersebut. Jadi ceritanya Dea Imut mempunyai kamera untuk syuting gitu ya, syuting film yang harganya itu kurang lebih sekitar 229 juta rupiah. Ini bukti kwitansi invoice dari barang tersebut, 229 juta rupiah. Nah, barang ini punya Dea. Nah, ya, 229 juta rupiah. Kebetulan Dea mempunyai perusahaan ya, kayak apa tuh, ya Present House itu menyewa-nyewakan peralatan atau buat kayak produsen house gitulah ya, yang sama ibunya yang handling ya, sama pamannya ya. Nah, singkat cerita, kita itu mau menjual barang ini tadinya, mau jual barang ini ada di Kota Malang pembelinya. Nah, setelah itu kita kirimkan barang ini ke Malang, ke teman kita ya, teman kita di Malang, betul ya, teman kita di Malang. Nah, kita kirimkanlah, Mama Dea dan omnya Dea ini memilih satu perusahaan transportasi yang ekspedisi yang internasional karena harganya kan cukup mahal barang itu. Jadi dipilihlah DHL. Dipilih DHL karena kita melihat ini kan internasional dan punya nama besar. Karena kita juga nggak mau memilih perusahaan yang belum punya nama besar ya, karena itu kan harganya cukup mahal. Nah, setelah itu akhirnya dikirimkan dengan tujuan dan maksud dikirimnya adalah kepada Bapak Toto.
Pak Toto atau Suhadi di Malang. Ya, Toto atau Suhadi ya di kota Malang. Ya. Dan permintaan kita sekali lagi adalah dikirim ke rumah. Karena di sini ada alamat rumahnya. Ini bukti penerimaan pengiriman barang kamera tersebut kepada perusahaan DHL. Di sini sudah jelas bahwa kami minta dikirim ke alamat. Ya, yang dimaksud. Nah, setelah kami kirimkan, kami terima buktinya. Sudah berapa hari kemudian, barang ini entah kemana. Tidak sampai kepada yang dituju. Akhirnya kita saling kontak, dan barang itu ripe. Setelah mengetahui bahwa kamera tersebut raib entah kemana, Ibunda Dea, Mas Hayu Hairani langsung menelpon call center dari perusahaan yang bersangkutan. Namun sangat disayangkan, pihak perusahaan jasa pengiriman itu tidak menanggapi secara baik atas keluhan yang dialami Ibunda Dea. Oleh sebab itu, pihak Dea tidak menerima atas perlakuan tersebut dan membawanya ke jalur hukum. Ibu Dea minta pertanggungjawaban, dia kontak ke call center, omnya juga sama ya. Ternyata mendapat perlakuan yang menurut kami sangat tidak menyenangkan. Bahkan omnya dibilang pada saat itu, udahlah close down. Case close katanya. Loh, bagaimana bisa di case close? Kita ini korban, barang kita entah kemana, hilang sudah 200 juta lebih, kok disuruh case close? Ini yang membuat akhirnya keluarga Dea ini dan Dea nggak terima diperlakukan seperti kayak gitu. Makanya keluarga Dea dan Dea datang ke tempat kami, meminta untuk upaya hukum. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata pihak dari perusahaan jasa pengiriman barang tersebut menyatakan bahwa kamera milik dia itu sebenarnya sudah sampai ke kantor cabang perwakilan di Malang. Namun beberapa waktu setelah barang itu tiba, ada seseorang yang mengambil dengan nama Toto Suhadi, yang sejatinya sangat mirip dengan nama pembeli kamera Dea. Yang membedakan adalah Toto Suhadi yang dituliskan pada lembar detail alamat tujuan itu adalah Toto atau Suhadi yang merupakan dua nama sekaligus. Nah, setelah itu ditelusuri lagi, ternyata dari pihak DHL mengatakan bahwa barang tersebut ada yang ngambil, kata. Tuh, kita kaget. Bukannya perintahnya kita tuh dikirim ke rumah. Katanya ada yang ngambil. Siapa yang ngambil tersebut? Nah, dikirimlah, ditunjukkan KTP yang ngambil tersebut. Nah, ini KTP-nya. Yang lucu lagi namanya Toto Suhadi. Toto Suhadi, padahal kita minta barang ini dikirim ke rumah, penerimanya Toto atau Suhadi. Toto atau Suhadi. Itu ada dua orang, jadi Toto dan Suhadi, ya kan? Nah, yang anehnya, menurut pengakuan dari DHL, bahwa kamera tersebut diambil atas nama Toto Suhadi. Ini siapa? Kita nggak kenal.
Atas kejadian ini, sudah barang tentu dia merasa sangat kecewa dengan perusahaan ekspedisi tersebut. Saat melakukan video call dengan awak media kemarin, ia mengaku sangat sedih atas kehilangan kamera mahal miliknya. Meskipun begitu, dia masih berharap ada niat baik dari pihak jasa pengiriman barang tersebut. Saya sih kecewa banget karena kan itu emang kamera yang emang sebenarnya mau dipakai buat film yang akan dibuat sama aku. Nah, jadi sebenarnya kecewa sih, terus juga sedih banget karena kenapa bisa sampai kejadian kayak gini. Aku pengennya sih baik-baik aja, cuman kan sampai sekarang belum ada niat baik, dan sampai sekarang kamera aku juga masih hilang gitu. Jadi pengen tahu aja sih sebenarnya kamera aku kemana gitu, karena emang sampai sekarang nggak tahu kameranya di mana, terus juga hilang gitu aja kayak gitu. Ya, yang aku harapin buat DHL sih sebenarnya ada niat baik, terus juga ngembaliin kamera aku yang hilang, ya ada niat baik lah. Aduh, tapi mudah-mudahan barangnya ada nanti bisa kembali lagi ya kan, karena kameranya juga harganya cukup mahal, 229 juta. Bukan cukup mahal, mahal banget kali 229 juta. Itu di foto pakai kamera itu kita bisa cakep. Bukan lagi, makanya itu nyobain fotonya aja belum pernah. Itu mahal banget. Pokoknya memang sekarang ini sedang diproses ya, semoga aja bisa ada yang bertanggung jawab, bisa ketemu, bisa selesai dengan baik. Udah. Makanya kalau saya tuh lebih suka COD. Apa tuh? Cash on delivery, ketemuan lah di sana di Malang. Langsung silaturahmi. Jauh banget, sekalian mau jalan-jalan kali Bapak, itu mah namanya bukan cuma mau ngambil barang. Oke, kita tinggalkan informasi dari Diamut. Yang sekali lagi mudah-mudahan selesai permasalahannya, kameranya masih ada, tidak kemana-mana ya. Betul. Tapi yang pastinya kita akan juga mungkin menyaksikan bagaimana kedekatan seorang anak dengan orang tua. Ini ada Dendri Cagur dan juga sang ibunda yang mau bicara mengenai apa, dan juga kayaknya ada tips-tips juga yang akan diberikan kepada kita semua. Namanya Mama Eni. Belakangnya Cagur nggak ya? Mama Eni Cagur bukan? Nah, ini dia. Kita lihat. Itu nggak? I was wondering about your mama. Did she get the job she wanted? Ada pemirsa Insert. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pasti dari tadi udah merhatiin aku olahraga sama mama. Ya, gitulah kebiasaan aku setiap pagi sebelum berangkat syuting, nemenin mama untuk olahraga. Lumayan untuk sekedar meregangkan otot dengan cara olahraga kecil. Karena waktu itu mama sempat terserang stroke ringan. Tapi alhamdulillah sekarang udah pulih dan harus jaga kesehatan. Iya pemirsa, benar kata anak mama. Jadi mama tiap pagi selalu membiasakan diri untuk berolahraga. Tentunya ditemenin sama anak kesayangan mama ini. Pemirsa, kita masuk ke dalam rumah yuk. Kita lanjutin ngobrolnya di dalam. Yuk. Mudah banget, lumayan udah keringetan. Walaupun olahraganya nggak berat-berat amat. Oh iya, Denny mau lanjutin cerita tadi tentang mama. Jadi waktu itu mama sempat terkena stroke ringan. Aduh, kasihan banget ngeliat mama nggak berdaya. Sampai-sampai mau ke toilet aja susah. Nah, terus aku cari solusinya gimana caranya biar mama kalau mau ke toilet gampang. Tapi yang penting harus tetap higienis. Nah, dokter menyarankan untuk pakai popok dewasa. Betul sekali pemirsa. Waktu itu mama disarankan dokter untuk menggunakan popok dewasa. Karena keterbatasan gerak mama saat itu yang membuat mama sulit berjalan ke toilet
untuk buang air kecil. Untung aja Denny kasih mama popok dewasa ini. Saat digunakan, popok dewasa ini nyaman sekali. Bahannya lembut, sejuk, tidak bocor, dan tidak menyebabkan iritasi. Nah, benar pemirsa, kenapa aku pilih popok dewasa ini? Karena popok dewasa ini adalah popok dewasa nomor 1 di Indonesia dengan kualitas terbaik yang nyaman saat digunakan dan satu-satunya popok dewasa yang telah teruji klinis oleh Australian Dermatologist, aman untuk kulit sensitif dan telah tersertifikasi halal. Nah, popok dewasa ini ada 2 tipe, yaitu tipe celana dan tipe perekat. Yang tipe celana bahannya lembut, slim, dan fit di badan, sehingga serasa pakai celana dalam biasa. Nah, tipe celana digunakan bagi orang yang masih aktif tapi memiliki masalah inkontinensia. Nah, yang tipe perekat merupakan popok dewasa pertama di Indonesia dengan 3 inovasi, yaitu inovasi pertama adalah permukaan luar berbahan cloth-like selembut kain yang bersirkulasi udara, sehingga terasa lebih sejuk, dimana kalau produk lain permukaan luarnya berbahan plastik sehingga panas saat digunakan. Nah, inovasi yang kedua adalah mengandung ekstrak aloe vera. Maksudnya adalah membuatnya terasa lebih lembut di kulit sehingga terhindar dari iritasi. Dan inovasi ketiga memiliki daya serap ekstra cepat, membuat permukaannya tetap kering dan sangat nyaman saat digunakan. Tipe perekat ini digunakan untuk orang yang sakit atau bed rest dengan aktivitas yang sangat terbatas. Nah, popok dewasa ini sedang ada program, yaitu Raih Bintang. Beli popok dewasa ini sebanyak-banyaknya di Alfamart tanggal 16 September sampai 31 Oktober 2017. Hadiahnya banyak banget nih. Berhadiah 2 tabungan tunai masing-masing 10 juta rupiah. Juga ada 20 logam mulia, ada 100 voucher belanja khusus bagi member Ponta. Jangan sampai ketinggalan, belanja yang banyak. Pokoknya confident pilihan terbaik. Untuk orang tua, berikan yang terbaik dong. Buat aduh cleansing bilang apa Ibu Pintar gimana dong ini tuh Gara-gara salah pilih adult diaper bukannya solusi malah bikin masalah.